Penghidupan penuh pengharapan. 1 Petrus 1, 3-9. 3. Satu penghidupan penuh pengharapan. Oke, ini maksud saya ya. Silakan duduk. Suatu penghidupan yang penuh pengharapan. Pengharapan adalah merupakan sesuatu yang tertanam dalam hati dan pikiran kita dalam memperjuangkan hidup ini. Tapi tahukah kita bahwa ada dua macam pengharapan yang harus kita alami, harus kita jalani dalam hidup ini. Pertama adalah pengharapan yang kita akan terima di balik kematian. Dan sesungguhnya pengharapan di balik kematian adalah suatu hal yang pasti. Karena kalau kita baca dalam Ibrani 6 ayat 11. Ibrani 6 ayat 11 kita tampilkan. 1, 2, 3 kita baca keras. Apa yang dikatakan di sana? Pengharapan yang pasti. Bilang pasti. Bilang kepada kiri kanan, pasti. Jadi tidaklah sia-sia kita dalam perjuangan mengiring dan melayani Tuhan. Karena sesuatu yang kita harapkan itu pasti. Dan itu bukan sesuatu yang kosong. Tetapi sesuatu yang berarti. Ada nyanyian dulu terkenal dengan dunia kosong, sungguh kosong. Salib tak kosong. Kepastian yang Tuhan beri kepada kita atau merupakan janji Tuhan, yaitu nanti kita akan alami di balik kematian. Kemana kita akan berada? Sorga atau neraka? Banyak kali kita hanya bicara soal hidup ini. Soal kita bisa mencapai sesuatu untuk hidup ini. Ada tertulis dalam 1 Korintus 15, kalau hanya dari hidup ini kita percaya dan berharap kepada Tuhan, maka kitalah orang-orang yang malang. Oleh sebab itu mari kita renung sebentar. Apa yang akan terjadi dalam hidup di balik kematian itu? Karena ada dua tempat yang Tuhan janjikan, sorga atau neraka. Oleh sebab itu, Rasul Paulus di hadapan para pemimpin orang-orang Roma, di saat dia diadili, dia berkata bahwa mengapa saya ada di dalam pelayanan? Karena yang saya rindukan, yang saya harapkan adalah kebangkitan orang percaya. Kebangkitan orang percaya adalah kebangkitan yang pertama. Nah, pada saat manakah kita akan mendapatkan kebangkitan yang pertama? Tentu saat di mana kehendak Tuhan terjadi dalam hidup ini. Dan tentu kita tetap mempunyai arah bahwa kita sedang menuju jalan yang sempit, yang ujungnya adalah surga. Pengharapan memang bukanlah sekedar seperti orang berkata harap-harap cemas, tetapi harap-harap yang jitu, yang sungguh ini merupakan janji Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin adanya. Dalam Ibrani 10 ayat yang ke-23, boleh kita tampilkan untuk kita baca bersama-sama.
Ibrani 10 ayat 23. 1, 2, 3. Jadi teguh dalam pengharapan, kuat dalam pengharapan, kokoh dalam pengharapan, all out dalam pengharapan yang Tuhan janjikan itu. Karena Tuhan berjanji setia adanya. Janji manusia bisa meleset. Engkau yang berjanji, engkau yang... Tetapi janji Tuhan, ya dan amin adanya. Amin. Beri kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Olehnya kita datang ke gereja, kita datang kepada yang mempunyai sorga itu. Sehingga kita tidak kemana-mana, kecuali kita datang di sini. Selain kita reuni, selain kita saling bertemu satu dengan lain, lebih dari itu, seperti saya katakan dari awal, pertemuan kita dengan Tuhan. Dengan mata jasmani ini kita tidak melihat Dia, tetapi dengan mata iman kita melihat Dia hadir di tengah-tengah kita. 2, 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di sama tengahnya. Percaya? Dan sesungguhnya inilah yang menarik kita untuk datang di tempat ini. Datang dalam ibadah, datang dalam pertemuan anak Tuhan, dan datang untuk memuji-muji, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan, meninggikan Tuhan, memuliakan Dia. Dan sesungguhnya kita sedang ada dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan di atas segala pekerjaan. Olehnya maka Paulus berkata, aku selalu giat dalam pekerjaan Tuhan itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, 58, mari kita baca bersama-sama. Sudah ada? Kita baca dengan keras. 3. Syukur kepada Allah yang telah memberikan kita kemenangan. Olehnya apa yang harus kita kerjakan? Yaitu dalam ayat 58. 3. Jerih payahmu tidak sia-sia. Teguh dan kita tetap dalam pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan di atas segala pekerjaan. Olehnya saya percaya kedatangan kita karena kita mempunyai pengharapan yang dijanjikan Tuhan buat kita. Di mana kita akan masuk pada kebangkitan yang pertama. Mari kita baca di dalam Wahyu pasal 6 ayat Wahyu 20 ayat 6. Ada? Sudah ada? 1, 2, 3. Haleluya. Percayakah bahwa kita ada di pihak kebangkitan yang pertama? Kebangkitan pertama membuat kita akan masuk surga. Tapi kebangkitan yang kedua setelah 1000 tahun itu menghadapi satu siksaan dalam neraka. Kita tidak mau masuk neraka, kita mau masuk surga. Olehnya mari kita tetap dalam pekerjaan Tuhan. Jangan mundur, jangan lemah. Tetaplah berdiri teguh dan tetap mempertahankan semangat kita. Oleh sebab itu mari biar hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala, jiwa kita hancur untuk mengiring dan melayani Tuhan. Kita all out dengan Tuhan, sekali dalam Tuhan, tetap dalam Tuhan. Amin, kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Ini yang akan kita capai sehingga kita akan menikmati apa sorga yang sesungguhnya. Walaupun sekarang kita ada dalam kerajaannya. Dalam Filipi 3 ayat 20 mari tampilkan.
Kita adalah warga sorga. Filipi 3 ayat 20. Ya, 1, 2, 3. Amin. Tanya kepada kiri kanan, yakinkah engkau warga sorga? Ngomong. Oke, kalau begitu di sini melihat ke sana, yakinkah engkau warga sorga? Di sini bilang, yes, 3 kali. Silakan. Sekarang bergantian. Yakinkah engkau warga sorga? Ini yes. Jangan kalah Pak Abeng dengan sebelah. 1, 2, 3. Wah, memang karena dia lebih banyak. Haleluya. Ini yang harus kita pertahankan. Supaya kita boleh menikmati pengharapan yang utama, pengharapan yang dibalik kematian, yaitu sorga. Dan kita akan memerintah bersama Tuhan 1000 tahun. Tanya kepada kiri kanan, berapa umurmu? Wow, betapa membuat kita punya daya tarik untuk tetap setia dalam Tuhan. Sekali dalam Tuhan, tetap dalam Tuhan Yesus. Sampai bertemu dengan Dia. Kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Makanya saya katakan tadi, mengapa kita datang dari rumah ke tempat ini, bukan tempat lain. Karena dalam Ibrani 10 ayat yang ke-25. Haleluya. Arnold dari belakang boleh baca keras. Ada tuh Arnold Pak. Baca seperti orang Batak ngomong. Ibrani 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Katakan amin. Hari Tuhan sangat dekat atau sudah mendekat. Oleh sebab itu mari kita mau setia beribadah, setia mengiring melayani Tuhan. Oleh karena dalam Yohanes 12 ayat 26 kita akan lihat di sana bahwa justru bukan kita yang duluan menghormati Bapa, Bapa menghormati kita. Haleluya. Pak Reki boleh baca keras. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku dari mana aku berada. Situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Amin. Barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Kalau saya bilang dihormati, semua begini ya. Barang siapa melayani aku, dia dihormati Bapa. Hormat. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Dan maksud Tuhan menghormati kita tentu dalam segala berkat Tuhan. Baik jasmani, trisma, rohani. Tuhan memperhatikan kita. Ini yang pertama yang kita harus sadari, bahwa pengharapan yang jitu, yaitu pasti ada tempat di sorga dan kita akan memerintah bersama Tuhan dalam kerajaan 1000 tahun damai. Semua bilang haleluya. Kemudian pengharapan yang kita jalani dalam hidup ini, mari kita baca dalam Yeremia 17 ayat yang ke-5 mulai. Sudah dapat? Mari kita baca sama-sama. 3.
Terus lagi. Sampai ayat 8 terus. Terus. Haleluya. Itu kalau kita berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada kekuatan sendiri. Dalam Sakaria 6 ayat 4, bukan dengan kuat dan gagah, tapi dengan roh Tuhan. Kita jalani hidup ini banyak tantangan, banyak persoalan. Kemudian, pernahkah engkau mendengar bahwa banyak orang mengatakan, sudahlah kalau hanya begini-begini, lebih baik saya tinggalkan Tuhan. Kalau begitu, siapakah yang akan menolong dia? Siapakah yang akan menolong kita kalau kita hanya berharap pada kekuatan sendiri? Karena kita gampang lemah, gampang kita menjadi mundur. Tetapi kalau kita bersandar kepada Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan datang dalam hidup kita. Haleluya! Kita jalani hidup ini membuat kita mau maju atau mau mundur. Tetapi seperti saya katakan tadi, sekali dalam Yesus, tetap dalam Yesus Tuhan. Juru selamat kita, Raja di atas segala raja. Dan kita akan menemukan satu kehidupan yang membuat kita bersukacita. Karena pengharapan itu sudah ada dalam kehidupan kita. Pengharapan itu harus dikerjakan dengan iman yang kuat. Seperti yang ditulis dalam Roma 15 ayat 13 tadi, kembali kita baca, haleluya. Roma 15 ayat 13. Lebih kuat, 1, 2, 3, ulang lagi. Haleluya. Allah Tuhan kita sumber pengharapan akan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kita beri kemuliaan untuk Yesus Tuhan. Allah kita berjanji dan Allah akan kerjakan semuanya. Di mana kita akan menemui sukacita dan damai sejahtera dalam iman. Jadi mari kita perjuangkan pengharapan yang kita sedang jalani ini dengan iman yang kuat. Sebab kalau engkau punya iman lemah, maka engkau akan terus berharap kepada dunia atau kepada diri sendiri. Bergantung kepada diri sendiri, berharap kepada diri sendiri, akan kita kalah. Tetapi dengan Tuhan kita akan memperoleh kemenangan. Tuhan tolong kita, apalagi kita yang memang berjuang di tempat ini atau di negara ini. Jauh dari kampung halaman, jauh dari tanah air kita. Dan kita yang menghadapi banyak problem di sini. Oleh karena kita belum mempunyai pegangan surat ini, surat itu. Tetapi kalau engkau selalu datang dengan kekuatan iman kepada Tuhan, maka engkau akan menemukan pertolongan. Jadi jangan tinggalkan Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Sehebat-hebatnya kita berjuang dengan kekuatan kita, akan jadi kalah juga. Satu ketika kita akan kalah. Sebab apa? Materi ini tidak akan bisa membahagiakan kita. Materi ini akan membuat kita jauh dari Tuhan. Walaupun memang materi ini kita butuhkan. Tetapi bukan itu yang nomor satu. Nomor satu, carilah dulu akan kerajaan dan
kebenarannya, maka semuanya akan kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah adalah tersembunyi di dalam gereja, di dunia ini. Dan olehnya, biar kita diliputi dengan kebenaran. Jangan kebenaran dunia, jangan kebenaran manusia, tapi biar kebenaran Tuhan menguasai hati dan kehidupan kita. Sehingga kita tahu, oh kita benar atau kita salah. Tuhan tolong kita. Engkau yang menghadapi banyak problem, banyak persoalan, penyakit, ketakutan, dan ini dan itu, percayalah, Tuhan tidak tinggalkan kita. Amin. Mari kita baca dalam Yesaya 40 ayat 10. Janganlah takut karena Tuhan beserta kita. Jangan bimbang. Silakan kita baca sama-sama. Yesaya 40 ayat 10. 41 ayat 10, sorry. Sudah ada? Mari kita baca keras. Yang pertama, janganlah takut. Ketakutan yang paling besar adalah kematian. Dari segala-gala ketakutan, kematian itulah yang paling menakutkan. Mengapa? Karena itu kita menghadapi hal yang sangat menakutkan. Tapi puji Tuhan, ketakutan telah ditanggung oleh Tuhan Yesus. Dan kita mempunyai keyakinan, di balik kematian, sorga buat saya, sorga buat kita. Ketakutan-ketakutan yang lain itu ketakutan yang kecil. Tapi ketakutan tentang kematian, itu yang paling besar. Tapi bagi orang percaya, tidak takut mati. Karena Tuhan yang telah menjanjikan sorga bagi orang percaya. Amin. Dan yang menjadi beban yang berat, yaitu dosa. Siapa sanggup melepaskan kita dari dosa? Hanya Dia yang telah tersalib di Bukit Kalvari, yang berkata, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tolong kita. Yang pertama, jangan takut, karena Tuhan beserta kita. Yang kedua, jangan lebih. Nah, kita digoncangkan oleh kebimbangan hidup ini. Sehingga banyak yang menjadi lemah. Kita digoncangkan dengan kebimbangan. Tapi Tuhan teguhkan kita. Akulah Allahmu. Siapa lebih dari Allah? Siapa lebih daripada Dia? Raja di atas segala raja. Kita ada di pihak Tuhan. Bukan di pihak yang membuat iman kita bimbang. Oleh sebab itu, mari kita tidak bimbang lagi. Karena kita punya Allah. Siapa Allah kita? Yaitu Bapa, Anak, dan Roh. Tritunggal adanya. Di mana Dia yang menciptakan langit dan bumi. Dan segala isinya. Dan Dia yang telah datang jadi manusia. Percaya? Percaya? Dialah juru selamat kita. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Seorang tak sampai kepada Bapa kecuali melalui Dia. Kita ada di jalan Tuhan. Katakan, saya ada di jalan Tuhan. Saya ada di jalan Tuhan. Tunjuk kiri kanan, and you. Tepuk tangan, haleluya. Kemudian Ia meneguhkan, menguatkan, menolong kita. Dia memegang kita dengan tangan kanan kebenaran. Percayakah engkau firman Tuhan ini? Percaya bahwa kita tidak perlu takut? Jangan bimbang. Tuhan teguhkan kita, Tuhan kuatkan kita, dan Dia mengangkat kita dengan tangan kanan kebenaran. Mari kita bangkit berdiri.
Mari kita saling berpegangan. Haleluya. Glory, haleluya. Pengharapan yang jitu yang pertama adalah sorga buat kita, yang kita rindukan. Yang kedua, pengharapan selagi ada dalam dunia, dalam memperjuangkan hidup pribadi, hidup rumah tangga, hidup keluarga, hidup bermasyarakat. Janji Tuhan, ya dan amin adanya.